Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali pengajian rutin malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 malam hari ini dengan bersama membaca tasyahud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmat kepada kita semua, di antaranya memberikan kesempatan untuk beribadah salat maghrib secara berjamaah di Masjid Nurul Huda 19 ini. Di samping nikmat-nikmat Allah lainnya yang tidak akan mungkin kita bisa untuk menyebutkan atau menghitungnya. Duduknya kita di majlis ini, di masjid, di rumah Allah ini merupakan salah satu nikmat dari Allah. Bisa duduk sila, bisa duduk selonjoran, bisa mengisi waktu ba'da maghrib sampai isya ini dengan thalabul ilmi. Jadi silahkan duduknya yang senyaman mungkin ya. Tidak harus duduk sila ya. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya mengambil judul, ini problem kita semua. Apa yang perlu dipikirkan ketika sholat? Apa yang perlu dipikirkan ketika sholat? Dari judul ini saja kan ada yang berkomentar, bisa jadi sholat kok mikir? Kan dipikirkan berarti kan ada yang dipikirkan. Kalau ada yang perlu dipikirkan, berarti ada yang perlu tidak dipikirkan. Ini kenapa? Hadirin rahimakumullah, kita itu, saya hadirin dengan semua itu usianya sudah berbeda-beda. Jumlah sholatnya yang dilakukan juga beragam. Dalam sehari bukan sekedar 17 rakaat, tetapi bisa lebih jika sholat sunnahnya dilakukan. Setiap orang mesti berbeda. Setidaknya samanya itu sama-sama 17 rakaat dalam satu hari. Itu kesamaannya. Lalu dari kesamaan itu, yang di samping juga nanti ada perbedaan. Dalam 17 rakaat itu, apakah kita itu sholatnya sudah benar-benar sholat yang seperti dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah dari gerakannya, dari bacaannya, dari waktunya, dari caranya, dari tempatnya? Itu mesti akan banyak perbedaan. Nah, sekarang yang kita akan bahas yaitu mengenai dalam sholat apa yang perlu difikirkan. Kenapa? Karena dalam sholat setiap kita, saya termasuk, awal sholat takbiratul ihram sampai bacaan Al-Fatihah mungkin masih bisa katakanlah menguasai medan. Tetapi begitu sudah ayat berikutnya atau ruku dan seterusnya, bisa jadi buyar konsentrasi. Bahkan ada juga yang begitu Allahu Akbar
Lisannya takbiratul ihram, tapi pikirannya masih ke mana-mana. Masih kelingan, aduh, omah urung kunci. Tuh kelingan, bahkan sampai ada yang apa itu kayak macam lelucon ya. Kalau kamu kehilangan barang, kehilangan sesuatu, maka sholatlah. Kenapa? Biasanya kalau kamu pas sholat itu akan ingat, oh alah kae to kunci ning kono to. Ya, itu kok bisa? Berarti kalau gitu sholat bisa untuk menemukan sesuatu, bukan ya? Itu adalah ada pengaruh dari setan. Nanti di sini saya sebutkan ada beberapa hadis yang ketika sholat itu setan sangat berjihad. Jihadnya setan ketika menghadapi orang yang sholat luar biasa. Jadi ada setan yang berjuang luar biasa itu ketika, mohon maaf, suami istri sedang berhubungan. Lalu apalagi ketika orang sholat. Nah, ketika orang sholat ini setan sangat luar biasa. Begitu azan terdengar, kabur dia. Adzan rampung, datang lagi, godain orang yang mau sholat. Qomat, sama terbirit-birit. Begitu selesai qomat, datang lagi. Sampai-sampai ketika orang itu sudah mau sholat, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, apa yang biasanya orang lakukan atau alami secara tidak sadar, bahkan sadar? Apa coba? Allahu Akbar. Kira-kira apa coba biasanya? Membaca doa, itu kan yang umum ya, yang maksudnya yang normal ya. Ada yang nggak normal tapi ada yang normal tapi nggak sadar. Apa itu? Menguap. Coba aja. Allahu Akbar. Mesti dalam beberapa detik berikutnya, bahkan ketika takbir itu nguap. Coba aja. Itu adalah upaya setan. Makanya ketika sebelum sholat kita bukan disunahkan, dianjurkan untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setidaknya itu mengusir setan supaya ketika kita takbiratul ihram lalu membaca bacaan iftitah, kita itu enggak nguap. Berarti apa? Setan kalah. Nyah dengan bacaan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang ngalamin enggak itu? Kalau pas Allahu Akbar. Ada yang begitu? Itu normal, tetapi ternyata salah satu upaya setan mengganggu, membuyarkan konsentrasi orang yang sholat atau musolli adalah lewat menguap. Kalau bahasa Jermannya adalah huai. Orang Sunda namanya huai. Ada orang Sunda di sini? Ngop ya kalau di sini. Huai itu bukan mesti, kebanyakan orang secara tidak sadar Allahu Akbar. Capek nggak capek, habis mandi nggak habis mandi, semangat nggak semangat, biasanya itu. Maka kalau kita sudah tahu ilmunya, sebisa mungkin sebelum takbiratul ihram kita lepaskan dulu menguapnya di situ dulu. Supaya apa? Jangan setelah takbiratul ihram kita malah nguap. Ya kalau ditutup, kalau enggak ya nanti ada yang masuk. Jadi itu baru godaan yang sederhana. Nah setelah masuk ke dalam takbiratul ihram, maka setan sekali lagi itu tidak akan henti-hentinya menggoda orang yang sedang sholat. Maka judul malam hari ini, apa yang perlu dipikirkan ketika sholat? Ini kaitannya dengan khusyuk. Khusyuk sholat itu berarti kaitannya dengan, kalau bahasa kerennya itu dalam apa itu, manajemen diri atau motivasi namanya fokus. Fokus bahwa dia itu sedang sholat. Angel, saya buat ilustrasi begini. Bapak ibu makan misalnya, makan biasa aja, misalnya di angkringan atau di mana, ada suara mobil, ada suara apa,
biasa aja. Karena apa? Ya biasa aja karena sedang makan yang kita makan, menikmati. Tetapi kalau makan disambi nonton TV, maka apa yang terjadi? Makannya nggak maksimal. Ngerti-ngerti sudah kenyang. Apakah makannya berperan penting? Bisa jadi tidak berperan penting sebagai asupan. Kenapa? Karena matanya lihat ke TV, mulutnya ngunyah. Jadi nggak konsentrasi ke ngunyah. Kalau orang yang makannya konsentrasi, tapi agak susah juga ini. Minimal ada yang menyebutkan 33 kali kunyahan. Wah jagoan kalau sampai 10 aja 10 kunyahan masih kuat, masih awet, luar biasa. Itu menunjukkan apa? Dia konsentrasi sedang ngunyah makan. Wah, itu beda lagi kalau kasus yang tidak giginya sudah permisi ya. Makan bubur, makan nasi biasa. Kalau dia konsentrasi, maka nasinya itu dikunyah, meski dia mau masuk ke sini tahan dulu. Dikunyah itu oleh gigi sampai lembut. Itu kan membantu apa? Proses pencernaan nanti di sini itu nggak terlalu kerja keras. Di lambung dan seterusnya. Itu kalau orang yang sedang makan biasa. Jadi kalau konsentrasinya berarti apa? Dia makan apapun, dia menikmati sampai terasa apa yang ia makan. Lah kita itu sedang sholat. Ini juga beberapa kali saya alami. Beberapa kalinya apa? Misalnya saya itu kadang kalau sholat sendiri terutama ngerti-ngerti sudah walaudhalin. Ada yang ngalamin nggak seperti itu? Jadi begitu takbiratul ihram, Allahu akbar ini atau Allahu akbar kabiro, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah itu lancar, mulut itu ngomong sendiri. Tapi kita itu pikirannya kemana-mana. Ngerti-ngerti begitu setelah ghairil maghdub, terus ghairul. Lah tadinya kapan? Itu beberapa kali saya alami. Makanya dia belajar dari sana. Sekarang saya sampaikan ini pengalaman supaya jangan ditiru. Kalaupun pernah mengalami, hindari itu untuk apa? Untuk diulangi lagi jangan. Maka apa? Konsentrasi full. Begitu baca bismillah, maka apa? Bismillah, Al-Fatihah sampai walaudhalin sampai amin itu diikuti, dinikmati. Setelah itu setelah Al-Fatihah kemudian bacaan surat mungkin agak buyar. Dan mendingan lah Al-Fatihah itu kan penting termasuknya yang rukun salat. Dia rahimakumullah, ini kaitannya dengan apa yang perlu dipikirkan ketika salat. Ini berbicara mengenai khusyuk. Khusyuk itu kalau dibuat apa namanya? Dibagi-bagi gitu ya. Ada yang khusyuk secara fisik, ada yang khusyuk secara batin. Kalau yang secara fisik berarti apa? Seorang itu melakukan sholat khusyuknya dengan apa? Melakukan gerakan sholatnya itu benar. Melakukan gerakan sholat itu benar, tertib berurutan. Itu khusyuk. Jadi setelah takbiratul ihram, Al-Fatihah itu gerakannya nih masih berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk dan sujud itu berarti dia sedang khusyuk. Kalau khusyuk fisik dia tidak khusyuk fisik, bisa jadi begitu setelah ruku dia apa? Sujud. Atau setelah Al-Fatihah selesai surat kemudian sujud. Ada yang terlewat gerakannya. Maka dia khusyuk fisiknya kalah. Tidak khusyuk secara fisik. Ada juga yang dimaksud dengan khusyuk fisik itu, misalnya dia diam, berdiri, ya sudah tegak. Bersedekap, sudah bersedekap gini, enggak goyang-goyang. Misalkan gini ada yang gatal atau gimana, atau geser kakinya digoyang-goyang karena pegel. Ya sedekap gini, berdiri tegak. Itu menunjukkan apa? Di diamnya badan, tubuh ketika berdiri itu menunjukkan khusus secara fisik. Ini ketika sholat ya. Jadi ketika duduk berdiri, gerakannya apa? Tangannya sedekapnya itu yang kiri di bawah, yang atas kanannya. Kemudian pandangannya ke arah tempat sujud. Itu gerakan, termasuk semua gerakan.
kakinya tidak goyang-goyang, apalagi jalan-jalan geser-geser, kecuali ada yang misalnya ada barisan yang kosong ya. Itu yang namanya sebagai fokus atau fokus khusus secara fisik. Nah, fokus secara fisik itu biasanya lebih mudah dilakukan dibandingkan yang kedua, fokus atau khusus secara batin. Nah, kalau secara batin yaitu apa? Dia pikirannya itu bukan hanya gerakannya, memikirkan tentang isi sholat. Loh, emang apa itu isi sholat? Isi sholat itu hanya dua, gerakan dan bacaan. Berarti kalau dia batinnya hadir, khusyuk secara batin untuk ketika sholat, bacaannya benar, urut-urutan bacaannya benar. Ketika berdiri bukan membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, bukan. Ketika duduk di atas sujud bukan membaca Al-Fatihah. Atau ketika sujud dia tidak membaca At-tahiyatulillah. Kalau itu berarti menunjukkan apa? Dia khusyuk, batinnya khusyuk. Kalau ketika sujud dia membaca At-tahiyat, berarti dia gerakannya benar, khusyuknya secara fisik benar, tapi khusyuk secara batin enggak benar. Kenapa? Karena bacaannya salah tempat. Bacaannya benar tapi salah tempat. At-tahiyatulillah wassalawatu watthoyibat, dia benar bacaannya, tapi dia baca ketika sujud salah. Nah, itu yang maksud dengan khusyuk batin. Jadi dia tidak khusyuk batin. Nah, masalah khusyuk batin ini itu agak sulit dibandingkan dengan khusyuk fisik. Maka apa? Kalau khusyuk fisik diajarin, diberi contoh, gampang. Bapak Ibu diajari gerakan sholat dan mulai takbir, kemudian sampai salam, insya Allah lulus, lancar. Perkara nanti pas berdirinya, pas rukunya ada yang nekuk, ada yang gini, itu maklum karena menyesuaikan tulang dari masing-masing orang. Ada yang berdirinya tegak banget, ada yang mungkin agak begini, agak membungkuk, itu fisiknya. Tetapi secara umum kalau orang diajari gerakan sholat, insya Allah lancar. Tetapi ketika orang itu diajari mengenai khusyuk secara batin, nah itu nggak bisa 1 kali 2 minggu atau 1 bulan belajarnya, harus terus menerus. Bisa jadi dalam 1 bulan dia sukses, bisa khusyuk batin, begitu berikutnya kalah lagi, turun meneh. Nah, jadi semuanya kuncinya apa? Kuncinya khusyuk itu diantaranya adalah memahami apa yang dia lakukan. Ya fokus itu, memahami isi bacaannya. Agak makanya saya sampaikan ini agak berat dibandingkan khusyuk fisik. Dan khusyuk fisik itu bisa jadi ada batasannya untuk belajar bisa, tapi khusyuk batin sampai hayat masih di kandung badan, sampai sebelum mati, maka kita masih proses khusyuk batin. Sahabat Ali itu kan saking khusyuknya ketika sholat diuji nih, diuji sedang sholat diuji, katanya ini Ali khusyuk banget. Ketika sholat ditanya oleh Nabi, Ali kamu pengen sorban yang warna apa? Ali waktu itu nggak menjawab, lagi sedang sholat. Begitu selesai dia langsung jawab. Apa katanya? Karena tadi pas sholat itu akhirnya terpecah konsentrasinya, mikir mau pilih yang mana ya, yang hitam, yang merah, apa yang hijau. Nah kan jangan-jangan merah menunjukkan apa, hijau menunjukkan apa, putih menunjukkan apa, hitam menunjukkan apa. Tetapi ada juga sahabat saking khusyuknya ketika sholat itu khusyuk banget, lalu dia kena panah, apa yang dia minta? Tolong cabut panah ini ketika aku sedang sholat. Luar biasa itu. Berarti apa? Sakitnya ketika dicabut itu panah, itu anak panah, lalu dia sedang sholat, dia nggak merasakan. Artinya apa? Dia fokus dengan bacaan gerakan sholat. Hebat itu. Saya nggak bisa itu. Di sampingnya ada yang belum mandi aja dah, aduh, terus nahannya ya, baunya gitu.
Atau ada yang kakinya diinjak aja sedikit kan, agak emosi. Ini kenapa hendak injak-injak ya? Nah, ini ada sahabat yang minta supaya dicabut anak panah yang menimpa tubuhnya itu ketika dia sedang sholat. Luar biasa ini ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi saya ulangi bahwa untuk khusyuk dalam sholat itu setidaknya ada khusyuk fisik dan khusyuk batin. Nah, yang termasuk apa yang perlu dipikirkan ketika sholat yaitu mengenai khusyuk batin. Apa isinya? Memahami bacaan sholat. Nah, ini yang kenapa tadi saya sebut agak sulit, karena ini membutuhkan setidaknya kemampuan berbahasa Arab. Kemampuan berbahasa Arab itu minimal bisa baca huruf hijaiyah, bisa iqra. Itu kan udah bahasa Arab itu. Bisa membaca ini alhamdulillah, itu kan berarti bahasa Arab. Jadi orang yang mau sukses khusyuk batin dalam sholat, ia baiknya memahami bahasa Arab. Iqra itu Bapak Ibu belajar Iqra itu juga belajar bahasa Arab. Nah, kalau dulu ada yang pernah bawa bahasa Arab menjadi bahasa teroris, nah itu keterlaluan ya. Ada orang yang menyebut bahwa kebanyakan teroris itu dari yang bisa bahasa Arab. Wah, itu aneh ya. Karena tidak semua yang teroris itu bisa bahasa Arab. Di bahasa Arab, dengan bisa bahasa Arab, bisa membacanya, lalu sedikit-sedikit dia bisa paham artinya. Jangan heran kalau anak kecil di Arab dia bisa bahasa Arab. Ya. Karena tiap harinya pakai bahasa Arab. Seperti Bapak Ibu jangan gumun ketika lihat anak kecil di Inggris kok lancar bahasa Inggris. Ya wajar. Di sini anak kecil bisa bahasa Jawa, angel ya. Ada nggak anak kecil yang bisa bahasa Jawa di sini? Agak susah, orang tuanya aja susah ya. Bahasa Jawa yang kasar bisa, tetapi kalau bahasa yang halus itu agak kesulitan. Bisa jadi bahasa Jawa itu kalau tidak diuri-uri ya, di hidup itu bisa jadi hilang. Sudah banyak, makanya sekarang di dinas pendidikan bahasa Jawa itu jadikan ada perhatian khusus ya untuk bahasa Jawa unggah-ungguhnya. Oh iya, pernah saya ajarkan belum ini ilmunya dari Pak Toto ini, Pak Toto Sudarto, mantan kepala dinas pendidikan Bantul, PDM Bantul, mengajarkan sekarang di budaya Jogja itu untuk cara mengangkat tangan. Ada yang sudah pernah diberitahu? Ini kemarin katanya per bulan Mei kemarin. Sekarang bulan Mei ya, awal Mei berarti ya. Jadi pas halal bihalal atau pas Syawalan itu dimulai disosialisasikan gerakan ketika angkat tangan orang Jawa. Ada yang tahu? Bapak Ibu bisanya silakan angkat jari. Biasanya apa yang dilakukan? Begini? Atau begini? Kan nggak mungkin begini ya. Ini ya. Siapa yang namanya Mas'ud? Saya. Biasanya gitu kan? Kalau yang pakai kiri berarti dia kurang ajar ya. Kecuali kalau tangannya yang kanan sakit mungkin ya. Saya. Itu. Mana itu? Pak tadi yang mana? Tuh yang itu. Nah, sekarang itu bukan begitu. Ini mohon dilengkapi nih yang orang bahasa Jawa ya. Jadi yang sekarang digalakan yaitu apa? Ketika menjawab saya atau kulo itu bukan begini saya atau saya, bukan, tapi tangannya jempol. Gini. Saya. Jadi tidak ada begini. Gini. Ini menunjukkan budaya Jogja. Saya tidak tahu secara filosofis bagaimana, makanya ini kalau ada yang tahu tentang filosofisnya, saya. Monggo Pak. Mana Pak Is tadi? Itu Pak Is tadi yang itu. Oke. Pokoknya pakai jempol, bukan itu loh. Bukan. Ini. Pakainya jempol. Kalau jelas ke saya kan saya jelas ya, bukan saya ini loh saya, tapi saya gini. Jadi menggunakan ini, jempol. Nah, itu juga termasuk yang unggah-ungguh sekarang digalakkan.
Jadi bukan khusus untuk Jogja, bukan saya, tapi pakai jempol. Saya. Seperti iklannya apa tuh televisi kan? Oke gitu ya. Nah, itu salah satu budaya Jawa ya. Jadi kalau ada orang yang pengen batin, khusyuk batin dalam sholat, yaitu belajar bahasa Arab. Wah, saya nggak bisa bahasa Arab. Kalaupun tidak bisa bahasa Arab secara lisan untuk bermuhadasah, berbicara gitu, obrol-obrolan, maka setidaknya ada bacaan sholat itu bisa membacanya. Belum sampai ke artinya, belum sampai ke paham maknanya, tapi bisa bacaannya dulu saja. Itu sudah ada usaha untuk khusyuk secara batin. Maka kegiatan ini malam hari ini pasolatan ini sudah ke 145. Bab pasolatan, belajar tentang solat, diantaranya tentang bacaan solat. Ini adalah salah satu upaya Bapak Ibu belajar bahasa Arab, terutama bacaan solat. Jadi sedikit-sedikit, tidak harus paham alhamdulillah alif lam, alhamdulillah alif lam komariah, enggak usah gitu, enggak sampai begitu ya. Apalagi ini sampai jatuh ya ini. Jelas nggak ini? Jadi untuk memahami misalnya takbiratul ihram, itu kan harus tahu takbiratul ihram itu dari bahasa apa? Oh, dari bahasa Arab. Takbir, apa kata dasarnya? Misalnya kabaro. Terus ihram itu apa? Ada hubungannya dengan haram tidak? Dengan muharram ada tidak? Nah, itu dari segi maknanya dikejar sampai ke sananya supaya apa? Supaya benar-benar memahami bacaan takbiratul ihram. Lebih-lebih bacaan surat Al-Fatihah itu dikuasai. Ketika iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Sudah. Jadi kalau dalam sholat kita membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lalu begitu salam selesai, di rumah ada masalah, kok minta orang yang katakan orang pinter, berarti dia baru bacaan husuknya, baru bacaan secara lisan, belum secara maknanya. Jadi dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon, kami beribadah, hanya kepadamu lah kami mohon. Itu kan berarti pengakuan bahwa hanya Allah yang perlu diibadahi, tempat kita beribadah, menyembah. Kemudian Allah sebagai tempat kita meminta pertolongan, bukan orang lain. Lalu perkara misalnya ada masalah di urusan sehari-hari, minta pertolongan orang lain, itu adalah masalah sosial, silahkan. Tetapi hakikatnya kita mohon pertolongan kepada Allah. Kan kemarin sudah saya sampaikan, jangan berhenti meminta nasihat, jangan berhenti menerima nasihat, jangan berhenti memberi nasihat. Biar apa? Biar kita itu tidak menjadi orang yang rugi. Dalam surat Al-Asr itu kan, innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kalau kita tidak ingin menjadi golongan orang yang rugi, maka saling menasehati, saling mengingatkan. Ini termasuk momen upaya kita saling mengingatkan. Ya, kita meminta orang pertolongan kepada orang lain, yang boleh. Ketika orang lain minta pertolongan kepada kita apa? Ya kita tolong. Sebisa mungkin kita menolong juga. Kalau menasihati itu secara lisan, kalau pertolongan bisa selain lisan atau selain pendapat. Ya, ini juga upaya termasuk upaya saling menasihati. Saya menasihati jenengan, saya pun diberi nasihat oleh jenengan secara langsung. Apa nasihatnya? Saya harus menyampaikan yang benar-benar, yang benar bab pasolatan ini. Jadi saling memberi, saling menasihati. Oke, hari ini saya ulangi lagi ya. Jadi sholat yang perlu kita pikirkan ketika sholat itu, apakah ada? Ada. Apa yang kita pikirkan? Yaitu bacaan sholat. Makanya
ada yang menyebutkan bahwa khusyuk itu menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Hatinya itu hadir. Kita jangan sholat, ya sudah sholat. Perkara nanti urusan di luar, ada urusan dagang, ada urusan bisnis yang lain, ada janjian, itu abaikan dulu. Pokoknya buat diri kita itu sibuk ketika sholat. Sibuk apa? Sibuk dengan gerakan dan bacaan sholat. Kalau jadi makmum itu relatif aman. Amannya gimana? Bisa menyesuaikan imam. Kalau jadi imam, ini Bapak Ibu, ini rahasia ya. Kalau jadi imam itu di samping ada peluang untuk riyanya, itu konsentrasinya itu lebih tinggi. Sehingga wajar kalau imam setelah sholat itu berkeringat. Kenapa? Karena konsentrasinya full. Yang makmum kan gampang, tinggal ngikuti aja kan. Walaudhalin, amin. Kalau imam itu mesti nginget-nginget. Kadang kalau nggak terbiasa, kira-kira bar Al-Fatihah surat apa ya? Mau kulhu, Anas, masa kulhu sih? Kul meneh. Itu juga mikir. Maka apa? Konsentrasi. Kadang ada yang saking konsentrasinya dia lupa. Sedang bacaan gini, bacaannya bacaan ruku, ya. Dia sudah membayangkan mau ruku, ya. Bisa jadi. Nah, orang yang khusyuk ketika sholat secara batin itu hadirkan hatinya. Ini harus ada latihan. Kalau saya aja ini yang ngomong, yang mengingatkan jenengan saja, itu belum tentu hatinya itu masuk ketika sedang sholat. Apalagi kalau sudah terlambat, kemerungsung, sudah rakaat terakhir, aduh, kayaknya aku nggak kebagian sholat jamaah. Wah sudah, nggak enak banget, nggak nyaman banget. Itu juga berkeringat. Tapi berkeringat karena kemerungsung. Beda kan? Bapak Ibu pernah ngamatin gak keringat kita itu baunya? Bau keringat karena kemerungsung dengan bau keringat karena bekerja, dan bau keringat cemas. Pernah ngamatin belum? Nanti diamati ya, itu ilmiah itu. Jadi keringat itu yang keluar itu beda-beda, aromanya itu bisa berbeda dan kualitas keringatnya pun berbeda. Bapak Ibu misalkan nyangkul, keringetan, iya. Terus kemudian Bapak Ibu ketemu orang yang dia misalnya dia itu ngutangin kita ngutang kepada dia, mesti keringetan, keringatnya akan berbeda. Bapak Ibu kemerungsung, wah sudah mau mana pulpen, di mana pulpen, padahal pulpen di mana kunci, padahal kunci dipegang. Itu karena keringetan. Nah, keringetnya bisa berbeda. Coba aja nanti dipraktekkan ya. Ini secara ilmiah, ada ilmiahnya ya. Bau keringat. Coba kalau misalnya keringatnya habis nyangkul, gimana ya baunya atau rasanya gimana? Dengan keringat kalau ketemu orang yang kita segani misalnya. Itu ya, itu bau keringat aja sudah jadi kajian ilmiah itu pemirsa ya. Kita mau bau keringat ya sudah, tinggal dikasih kipas beres ya, atau dilap. Dan tergantung juga asupan kita mengkonsumsi apa juga berpengaruh terhadap keringat ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa khusyuk itu terkait dengan konsentrasi, fokus. Yang namanya konsentrasi itu memang harus fokus. Saya buat ilustrasi orang yang mau ujian. Seperti anak SD ini. Kalau dia mau ujian oleh panitia itu kan dibuat, disetting suasananya benar-benar mau ujian. Makanya ditulis harap tenang, sedang ujian, sedang ada ujian misalnya. Itu kan saking apanya? Orang yang sedang ujian itu dibuat khusyuk, dibuat nyaman. Jadi ada suara motor, ada suara kendaraan itu bikin konsentrasinya bubar. Maka apa? Dibuat hening. Makanya konsentrasinya bisa full, bisa masuk itu. Tetapi kalau ada orang yang sedang ujian, mau ujian, lalu ada suara kendaraan, wirawiri, ada suara apa, pokoknya yang bikin berisik itu ya. Maka apa? Bisa jadi ujiannya tidak berhasil gara-gara ada faktor luar yang mengganggu. Itu makanya terkait dengan ilustrasi. Kalau ada orang yang duduk santai di pinggir jalan misalnya, santai, ini nggak ada beban, ya nyantai aja. Kemudian ada
Suara-suara motor kan dia biasa-biasa aja, nggak terganggu. Ya masih normal gitu, nggak bikin buyar. Ya. Alhamdulillah. Kemudian saya ini bacakan dua hadis ya. Nanti jar ada tanya jawab atau dicukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Bukanlah solat bagimu, maksudnya tidak ada pahala solat bagimu min sholatika illa ma aqalta minha, kecuali apa-apa yang kamu pikirkan ketika solat. Di solat kita itu nggak ada apa-apanya kalau kita tidak memikirkan tentang solat. Kalau kita sedang solat memikirkan solat, bisa jadi ini kita akan mendapatkan pahala solat. Bisa jadi orang itu tidak mendapatkan pahala solat karena dia akalnya itu tidak ikut solat. Maksudnya apa? Kelayangan kemana-mana, ingat ke pasar, ingat anak, ingat utang, ingat belum bayar SPP, listrik sudah bunyi terus, dan lain-lain. Nah, faktor pokoknya kehidupan sosial itu wajar ya. Itu bisa jadi laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Lalu tentang ketika sholat itu kan kadang ada orang yang suka tengok-tengok. Nah, kecuali yang itu ya. Nah, itu kan beda kalau dia mah luar biasa ya, sedang sholat, diam, padahal lagi sholat. Itu memang beda ya. Dulu kan pernah cerita si Kabayan. Si Kabayan itu merasa risih dengan teman-temannya yang rame. Terus dia bilang, kamu diam. Terus kamu juga diam, batal lo sholatmu. Kamu juga lo. Itu lagi sholat, ngobrol malah. Akhirnya kan semuanya yang diingatkan ya batal, yang mengingatkan juga batal. Karena malah omong-omongan, kok kamu sholat ngomong sih? Kan aku ngingetin. Nah, itu berarti batal. Ngomong tapi balas dia. Ya, jadi ada yang Aisyah itu radhiyallahu anha, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil al-iltifat fi shalah faqala huwa ihtilasun yahtadisu syaitan min sholatil abdi. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha itu, tentang al-iltifat, yaitu orang yang sedang sholat tengok-tengok. Enggak tengok-tengok dalam salam ya. Lagi sholat gini tengok ke bawah, pokoknya gerak kepalanya ubah-ubah. Apa kata Rasul ketika tanya itu? Huwa ikhtilasun yahtadisu syaitan. Itu adalah sembaran, maksudnya itulah godaan setan, lemparannya setan. Itu setan sedang menguji dia itu. Apa? Min sholatil abdi, dari sholatnya seorang. Itu orang yang nolak itu sedang digoda oleh setan. Disambar oleh setan supaya noleh ke sana, noleh ke sini. Seolah-olah dari sini disambar, nengok ke sini, disambar ke sini. Jadi kalau sedang sholat jangan tengok-tengok yang enggak penting. Apalagi di depannya tulisan mantan narapidana misalnya gitu. Makanya yang baju-baju itu sebaiknya tidak bertuliskan, polos ya. Kecuali yang di belakangnya tidak bisa membaca ya, mau jelek pun kalau yang nggak bisa baca ya dia menang wae nggak pengaruh ya. Ya, jadi memang usaha untuk khusyuk itu berkait dengan batin, dan batin itu agak susah untuk dikendalikan kalau tidak dengan latihan. Ini manfaatnya wudu, kaitannya dengan khusyuk dalam sholat. Setelah ini selesai. Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza summa qama faroka rakaatain la yuhaddisu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa dia itu wudu seperti wuduku, seperti ini wudunya Nabi, summa qama, kemudian dia berdiri setelah wudu itu faroka rakaatain, 2 rakaat, la yuhaddisu fihima, dia tidak banyak omong, tidak omong-omongan ketika sholat itu, nafsahu dengan dirinya, maksudnya nggak sibuk dengan mikir, dia pikirnya mikir, nih aku bar sholat terus
mau ke Banjar Dadap pakai apa ya, ngepit apa naik motor ya, naik motor pinjam ke siapa ya, itu bukan sibuk dengan dirinya sendiri, ngobrol ketika sholat, jadi mikir. Nah itu jangan begitu kata Nabi. Kalau orang yang seperti itu, kalau orang yang tidak ngobrol ketika sholat setelah wudhu yang sempurna, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah akan mengampuninya dari dosa-dosa yang telah lalu. Tuh. Di poinnya apa? Poinnya kalau ditanya apa yang kamu pikirkan ketika dalam sholat, kita memikirkan mensibukkan diri kita dengan gerakan dan bacaan sholat. Ini ikhtiar kita memahami makna atau gerakan sholatnya itu dengan mengikuti kajian malam Rabu pas sholatan di Masjid Nurhuda 19 ini. Saya kira itu. Silahkan bertanya, tapi mohon maaf saya tidak bawa pulpen di sini ya, ketinggalan. Bertanya Pak. Silakan Pak. Nanti tolong untuk imam semuanya, baik itu bisa program sebelumnya, itu tolong diingatkan bagi yang bawa handphone. Itu kalau waktu dulu asar itu sering HP berbunyi. Gitu. Tolong Ya imamnya itu mengingatkan. Terus balas BA itu. Oh, ada yang gitu ya? Balas BA. Ya Allah, BA. Gitu. Jadi untuk semuanya imam saja. Walaupun cuma oke, BA dibalasin aja. Ya, terima kasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal kharri wal hayati wa a'udzu bika minal khubthi wal wa a'udzu bika minal khubthi wal wa a'udzu bika minal min ghalalati kulli Oh iya. Jadi setelah sholat bacaan istighfar udah bagus. Tadi itu doa yang dibaca, doa mohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas, dari sifat lemah, kemudian dibebaskan dari berhutang. Itu intinya, ya. Min ghalabatid dain, dari keburukan punya utang. Misalnya saya itu belum hafal doanya, pakai bahasa ibu, bahasa jenengan aja nggak apa-apa, pakai bahasa Jawa ya silahkan. Memang utamanya pakai dari Al-Quran, Al-Hadis. Sekiranya belum bisa, maka apa? Pakai bahasa kita. Kita usahakan memuji Allah dulu ya. Ada Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, kemudian baru melafalkan doa. Itu ya Bu ya. Nanti yang doa tadi itu kalau mau dibahas insya Allah besok, tapi saya harus tuliskan dulu ya biar semuanya lihat per kata. Insya Allah Bu ya. Berarti ini utang nih. Doa perlindungan. Ya, dalam alamat surat dan termasuk juga doa-doa yang sebaiknya dibaca ini bagi setelah sholat. Ada lagi? Cukup ya? Ya alhamdulillahirabbil. Terima kasih rahimakumullah sudah berkenan untuk belajar telah berilmu bersama-sama. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.